Nah, hari ini saya mau bicara tentang penderitaan. Penderitaan juga ini salah dimengerti oleh banyak orang. Orang Kristen mesti menderita gitu ya. Dan seringkali kita gagal untuk memahami penderitaan apa yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Nah, saya biasanya kalau bicara soal penderitaan, saya pakai satu buku, judulnya The Cost of Commitment, punyanya seorang yang bernama John White. Dan saya ini buku lama, bahasa Indonesianya saya tahu saya sih ada. Kalau Anda bisa cari, kalau nggak salah, Cost of Commitment itu apa ya? Judul Indonesia saya sudah lupa. Tetapi ini sudah terbitan cukup lama. Nah, John White membagi penderitaan dalam Alkitab itu menjadi empat bagian, empat bentuk penderitaan. Mari nomor satu. Menurut John White, penderitaan yang dibicarakan oleh Alkitab adalah penderitaan yang dia sebut sebagai common suffering. Common suffering. Common suffering itu common, biasa, common itu umum, suffering itu penderitaan. Jadi common suffering adalah penderitaan yang dialami oleh semua orang istilahnya. Sebab John White berkata, sebab kita adalah manusia yang jatuh dalam dosa, tinggal di tengah-tengah dunia yang berdosa, maka sebagai akibat dari sebagai orang berdosa, tinggal di dunia yang berdosa, maka dosa itu tentu saja membawa penderitaan. Dan penderitaan ini biasanya penderitaan yang dialami oleh semua orang, sebab hidup di tengah-tengah manusia yang berdosa, di tengah-tengah dunia yang berdosa. Misalnya begini, John White berkata, kalau kamu sakit, jangan pernah menganggap bahwa sakit itu adalah sesuatu yang spesial, gitu ya. Oh, saya sakit, seakan-akan cuma segelintir orang yang sakit. Kata John White, ya karena kita tinggal di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, oleh sebab itu penyakit, mengalami rasa sakit, mengalami kesakitan itu adalah sesuatu yang common suffering, penderitaan yang dialami oleh semua orang. Sebab ya inilah resiko tinggal di tengah-tengah dunia yang terkorupsi, dunia-dunia yang sudah rusak dan hancur. Ya maka kita akan hidup di tengah-tengah penderitaan, salah satunya adalah sakit penyakit. Kalau Anda pernah ditipu oleh orang, kata John White, ya jangan pernah merasa saya ini rasanya penderitaan saya paling besar, saudara-saudara, sebab saya ditipu oleh orang. Ya kemungkinan besar, bukan cuma Anda satu-satunya yang pernah ditipu oleh orang, rasa-rasanya semua orang pernah ditipu oleh orang lain, dan kemungkinan besar juga pernah menipu orang lain. Jadi di sama John White itu disebut common suffering, penderitaan yang dialami oleh semua orang. Karena Anda mengalami sesuatu yang buruk, karena tinggal di tengah dunia yang berdosa, hidup bersama orang berdosa, ya Anda ditipu, Anda pernah dijahati orang, Anda pernah dikhianati orang, Anda mengalami rasa sakit, Anda mengalami sakit penyakit, dan John White berkata itu common suffering, penderitaan yang dialami semua orang karena kita tinggal di dalam sebuah sistem dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Penderitaan kedua yang banyak diberitakan oleh Alkitab, yang banyak ditulis juga oleh Alkitab, selain common suffering, saya pakai istilah saya sendiri. Saya sebut sebagai foolishness suffering. Foolish suffering. Foolish itu bodoh, suffering itu penderitaan. Penderitaan karena kebodohan sendiri. Penderitaan karena salah kita sendiri. Nah, kalau mau jujur ya, kalau kita mau buka-bukaan terang-terangan, ada banyak masalah dalam kehidupan kita, itu sebenarnya bukan karena kehendak Tuhan kalau mau jujur. Kalau mau jujur, ada banyak persoalan dalam kehidupan kita, itu sebenarnya lahir dari kesalahan kita sendiri. Karena kita hidup dalam dunia yang sebab akibat, dalam sebuah dunia yang ada sebab, ada akibat, pasti ada penyebab. Kalau kita hidup dalam dunia yang penuh dengan sebab dan akibat, maka kita akan menemukan bahwa ada banyak persoalan dalam kehidupan kita sebenarnya bukan karena dari Tuhan, tetapi sesungguhnya karena kesalahan kita sendiri. Kita salah dalam mengambil keputusan, kita salah dalam bertindak, kita salah dalam berbuat. Anda yang pilih orang itu, Anda yang nikahi orang itu, kemudian orang banyak sudah bilang jangan, Anda tetap ngotot mau nikah, setelah nikah dengan orang itu ngalami KDRT, ya jangan pernah bilang ini salib Tuhan dalam hidup saya. Enggak. Jujur kata John White, itu adalah salahmu sendiri karena engkau yang salah mengambil keputusan. Udah tahu misalnya kita salah dalam berteman, kita salah dalam ngambil rekan bisnis misalnya.
Dan akibat dari keputusan kita dalam mengambil sebuah keputusan, ya maka Anda harus menanggung akibat dari keputusan itu sendiri. Saya pernah ngisi sebuah radio tengah malam, radio Kristen, dan di tengah malam ada seorang ibu telepon pada saya. Dia telepon pada saya cerita bahwa anaknya itu hamil di luar nikah. Nah, dia sebagai seorang ibu tentu saja malu gitu ya. Tentu saja merasa malu karena anaknya kok hamil di luar nikah. Nah, dia bertanya pada saya, apa yang harus saya lakukan? Saya nganggap seperti ibu ini, saya mesti buat apa sehingga perut anak saya itu bisa kempes, kira-kira begitu. Jadi perut anak saya itu kalau ada janin, ini janin bisa gugur istilah. Ya saya bilang ya nggak usah lah. Saya bilang ya setiap dosa itu selalu ada hasil, ada buah yang harus kita makan. Jangan kita seringkali mendengar kesaksian dan salah mengerti ya. Misalnya ada orang mendengar kesaksian, ada orang tatoan, preman, tatoan, baptis, waktu dibaptis aneh bin ajaib. Waktu dia selesai dibaptis bangkit berdiri, kolam baptisannya airnya menjadi hitam, entah bagaimana, tato permanen. Jadi bukan tato tinta-tintaan Bapak Ibu. Jadi tato permanen itu ternyata di orang itu yang preman itu hilang sama sekali. Nah, seakan-akan kita menganggap, wow, itu keren ya. Kalau begitu saya tatoan, saya baptis, maka tato saya hilang. Seakan-akan orang mau begitu. Ya sama seperti tadi, hamil sudah buat salah, Pak bisa enggak baptis Pak, tiba-tiba perut dari kelembung semangka 6 bulan gitu ya, keluar dari kolam baptisan langsung kempes. Nggak bisa. Saya bilang seringkali buah itu memang harus dimakan. Dan akibat dari dosa adalah kita harus menanggung dari kesalahan kita sendiri. Ada banyak persoalan, kalau mau jujur sebenarnya adalah hasil dari pilihan kita sendiri, hasil dari tindakan kita sendiri, hasil dari perbuatan kita sendiri. Tetapi menariknya John White kemudian melanjutkan dan berkata begini, bahwa dua penderitaan pertama, common suffering, penderitaan yang dialami oleh semua orang, dan foolishness suffering, stupid suffering, kesalahan karena kesalahan kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri, itu adalah dua penderitaan yang jarang sebenarnya dibicarakan oleh Alkitab. Alkitab itu tidak terlalu banyak membicarakan tentang dua jenis penderitaan ini sebenarnya. Nah, John White kemudian berkata bahwa Alkitab itu paling banyak bicara tentang dua penderitaan terakhir. Penderitaan nomor 3 dan nomor 4 yang akan dia sampaikan. Nah, buat saya setuju bahwa memang benar. Kalau saya perhatikan dengan sungguh-sungguh, Alkitab sebenarnya tidak banyak bicara tentang sakit penyakit yang kita alami karena kita ada di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Sebenarnya jarang. Alkitab jarang bicara tentang penderitaan dalam arti ditipu orang karena kesalahan yang kita buat sendiri. Jarang. Alkitab lebih banyak bicara tentang dua penderitaan terakhir menurut John White. John White berkata, penderitaan ketiga yang paling banyak dibicarakan oleh Alkitab sebenarnya adalah penderitaan yang disebut sebagai transformative suffering. Saya menyebutnya sebagai transformative suffering. Penderitaan yang mentransformasi kehidupan kita, menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. John White menggunakan istilah train by suffering. Penderitaan yang melatih seseorang. John White mengambil dari Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 misalnya, coba Anda lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Ini ayat terkenal yang biasanya dipakai oleh banyak pendeta. Yakobus 1 ayat 2 dan berkata, itu loh orang Kristen harus menderita. Nah, saya pikir penderita di sana tidak bisa diartikan dalam arti penderitaan yang pertama dan kedua. Penderitaan kamu harus sakit penyakit, orang Kristen harus mengalami sakit penyakit, orang Kristen ya harus mengalami miskin karena salah sendiri. Bukan. Tetapi Yakobus 1 ayat 2 bilang begini, perhatikan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, Yakobus 1 ayat 3 bicara tentang satu penderitaan karena memasuki sebuah ujian. Nah, yang lalu saya pernah bilang hari pagi, worship morning, saya pernah berkata bahwa ujian itu ada untuk menyatakan kesalahan kelemahan kita, supaya untuk membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ujian itu sebenarnya untuk membuat kita bisa memperbaiki
kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupan kita. Tujuan dari ujian, motivasi dari ujian membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sama seperti Yakobus 1 ayat 3, ketika dia berkata bahwa ujian dalam imanmu itu, perhatikan, menghasilkan ketekunan. Jadi ada hal yang Anda bisa terima, yang Anda bisa terima karena kasih karunia. Saya setuju itu. Ada hal yang Anda terima bukan karena kita melakukan sesuatu. Tetapi dari sini kita juga temukan ada hal-hal yang kita bisa dapatkan bukan hanya karena berpangku tangan tidak berbuat apa-apa. Tapi justru ada hal-hal yang hanya bisa kita terima, kita dapatkan ketika kita memasuki sebuah penderitaan. Dalam hal ini adalah ketekunan. Ketekunan adalah hasil yang kita peroleh karena kita melewati sebuah penderitaan karena ujian. Jadi sekali lagi, ketekunan itu nggak bisa diterima hanya dengan omongan, saya percaya, saya terima ketekunan. Tuhan beri saya ketekunan, nggak bisa. Ketekunan bukanlah sesuatu yang diberikan karena kita berdoa. Ketekunan bukanlah sesuatu yang kita berikan hanya karena kita katakan sesuatu, saya deklarasi. Enggak. Ketekunan adalah sesuatu yang kita lewati karena kita bertahan di tengah-tengah penderitaan sebuah ujian. Menghasilkan ketekunan. Untuk apa? Ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan akan memberikan buah yang matang. Jadi ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu di ujungnya akan memberi buah yang matang. Buah apa itu? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun juga. Jadi dia kemudian Yakobus berkata bahwa ketika kamu bisa bertekun dan kamu bisa bertahan sampai akhir, buah itu matang sampai pada waktu yang tepat. Jadi bukan karbitan, jadi minta-minta cepat. Menarik sekali, Daud pernah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman maut. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, kita tidak pernah bilang, Tuhan saya berjalan. Kalau boleh saya lari Tuhan. Kalau perlu sprint, cepat selesai. Kita ingin semua masalah cepat selesai. Daud dengan sangat menariknya berkata, aku melewati lembah kekelaman maut, bukan berlari supaya cepat selesai, tetapi aku berjalan. Aku melewati itu secara natural sampai pada waktu yang tepat. Buah itu matang. Kenapa? Sebab kalau kamu bisa bertahan sampai akhir pada waktunya, buah itu matang, maka kamu akan sempurna, utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun juga. Jadi Anda lihat bahwa ada hal-hal yang mengubahkan kita. Bagaimana saya bisa sempurna? Bagaimana saya bisa utuh? Bagaimana saya bisa tak berkekurangan di hadapan Tuhan? Jawaban Tuhan sederhana. Kalau kamu mau sempurna, dewasa itu tadi, utuh, dan tak berkekurangan di hadapan Tuhan, yang melewati proses yang begitu besar ini. Dan proses inilah yang akan mengubahkan kita, mentransformasi kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Beberapa lembar Alkitab ke belakang, kalau Anda pergi ke Ibrani pasal 12, ternyata penulis Ibrani punya ide yang serupa dengan Yakobus. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Jadi Ibrani bicara tentang bagaimana ayah mendidik anaknya. Dan dia berkata bahwa ayah ketika mendidik anaknya, memang tujuannya adalah supaya anaknya bukan hancur, anaknya bukan rusak, anaknya bukan jadi idiot, tetapi supaya anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, perhatikan konsep yang serupa antara penulis Ibrani dan Yakobus. Dalam Ibrani 12 ayat 10, sebab mereka ayah mendidik kita anak dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita, saya suka kata menghajar. Jadi bukan mengajar, tetapi dia menghajar. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Menarik sekali. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, sama seperti Yakobus berkata, supaya kita bisa mengalami ketekunan, penulis Ibrani sebaliknya berkata, kamu harus mengalami penderitaan supaya kamu bisa masuk di dalam kekudusannya Tuhan.
Kemudian ayat 11. Memang tiap-tiap orang pada waktu dia diberikan tidak mendapatkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian bersama, perhatikan sama seperti Yakobus, menghasilkan buah kebenaran. Yakobus bicara tentang menghasilkan buah yang matang, penulis Ibrani bicara tentang menghasilkan buah kebenaran. Yakobus bicara tentang buah yang matang, sementara penulis Ibrani sekali lagi bicara tentang menghasilkan buah kebenaran. Kemudian berkata, yang memberikan damai kepada mereka. Nah, penulis Yakobus bicara tentang sempurna, utuh, dan tak berkekurangan. Tetapi penulis Ibrani menggunakan kata damai, shalom. Nah, bagi orang yang mengerti bahasa Ibrani, Anda mungkin pernah dengar pendeta khotbah, shalom sebenarnya artinya memang bukan tenang. Shalom arti sesungguhnya adalah utuh, menjadi utuh. Nah, penulis Ibrani menggambarkan damai sebagai menjadi utuh. Sementara Yakobus berkata tadi, sempurna, utuh, dan tak berkekurangan. Dan buat saya ini istilah yang serupa. Jadi penulis Ibrani bicara tentang shalom, sebuah keutuhan tanpa cacat, sebuah keutuhan yang utuh, yang penuh, yang bersifat menyeluruh. Sementara Yakobus bicara tentang sempurna, utuh, dan tak berkekurangan di hadapan Tuhan. Memberi damai kepada mereka. Nah, perhatikan, ini yang dipakai oleh John White. Dilatih olehnya. Perhatikan kata dilatih. Dilatih oleh siapa? Olehnya. Nya di situ siapa? Tuhan. Ternyata nya di sana, N-nya itu bukan N besar. Tetapi nya di sana, N-nya adalah N kecil. Berarti di situ tidak menunjuk kita dilatih oleh Sang Bapa Tuhan. Tetapi perhatikan, Ibrani 12 berkata bahwa kita dilatih oleh penderitaan itu. Jadi ada penderitaan yang memang melatih. Jadi ketika Petrus pasal 1, bicara Petrus juga pasal 4, bicara tentang, Petrus pasal 4 bilang, janganlah menganggap sebagai sesuatu yang besar ketika engkau mengalami penderitaan, pencobaan. Petrus pasal 1 bicara tentang iman yang timbul bagaikan emas yang murni. Itulah yang disebut oleh John White sebagai transformative suffering. Penderitaan yang melatih kita. Iman kita menjadi murni. Ketekunan menjadi kuat. Kenapa? Sebab kita dilatih oleh penderitaan itu. Nah, penderitaan inilah yang sebenarnya banyak dibicarakan oleh Alkitab. Jadi ketika Alkitab berkata engkau harus menderita, engkau jangan anggap sebagai sesuatu yang luar biasa ketika engkau mengalami penderitaan. Penderitaan yang dimaksud adalah setiap orang yang percaya memang untuk menjadi lebih baik, mentransformasi sebuah kekudusan yang dewasa yang kemarin kita bicarakan, itu memang mau tidak mau harus melewati guru yang bernama penderitaan. Sebab kita akan dilatih di situ. Dan John White sekali lagi menegaskan bahwa inilah jenis penderitaan yang banyak dibicarakan oleh Alkitab. Nah, yang keempat, yang juga lebih banyak lagi dikatakan oleh Alkitab menurut John White, yang sebenarnya lebih banyak dibicarakan oleh Alkitab, dia sebut sebagai Jesus sake suffering. Jesus sake itu demi Yesus, suffering itu penderitaan. Jadi penderitaan demi Yesus. Tapi saya memberi nama sebagai redemptive suffering. Redemptive itu menebus, menjadikan orang di sekeliling kita menjadi baik. Sesuatu yang rusak menjadi baik. Saya sebut sebagai redemptive suffering. Penderitaan yang ada karena kita mencoba membuat hidup orang, dunia di sekitar kita menjadi lebih baik. Nah, contoh penderitaan redemptive suffering atau penderitaan demi Yesus. Karena Yesus, misalnya seperti yang dikatakan John White kemudian mengambil contoh memikul salib. Seringkali kita salah mengerti kata memikul salib. Ketika Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku setiap hari. Anda lihat seringkali ketika kita seringkali menggunakan kalimat memikul salib, kita mengalami penderitaan. Dan umumnya penderitaan yang kita alami, seringkali penderitaan karena kesalahan kita. Karena kita mengalami penderitaan, ya
gaya makan kita salah, kemudian kita mengalami sakit karena gaya makan yang salah, gaya hidup yang salah, kemudian kita berkata, oh ini pikul salib. John White berkata, bukan. Penderitaan yang disebut redemptive suffering atau demi Yesus, penderitaan karena demi Yesus, bukanlah common suffering, bukan karena kamu salah ngambil keputusan, kemudian kamu ditipu orang, ya udah dah, saya menderita dah, ini anggap pikul salib. Bukan. Kata John White, penderitaan yang menebus, penderitaan yang redemptif, penderitaan demi Yesus adalah penderitaan yang kita alami karena melakukan kebenaran. Karena kita hidup benar di tengah-tengah sistem yang salah, maka Anda mau tidak mau harus siap untuk mengalami penderitaan. Sama seperti Yesus disalibkan. Apa sih artinya pikul salib? Ya sama seperti Yesus disalibkan. Karena apa Yesus disalibkan? Karena dia melakukan kebenaran. Karena dia melakukan kebenaran, maka dia menderita. Dan bahkan mati karena kebenaran itu. Karena dia mau menyelamatkan dunia ini, dia disalibkan karena keinginannya untuk menyelamatkan. Dia disalibkan karena dia melakukan sesuatu yang benar. Karena dia melakukan yang benar, dia menyinggung orang Farisi. Itu sebabnya orang Farisi hendak membunuh dia. Karena dia melakukan apa yang benar, dia menyinggung orang-orang Herodes yang berkuasa. Itu sebabnya orang Herodian ini yang membunuh dia. Jadi penderitaan karena melakukan sebuah kebenaran, itulah yang disebut redemptive suffering atau for Jesus sake suffering. Penderitaan demi Yesus. Karena kita tahu. Jadi seringkali kita seperti Lot dalam Petrus. Petrus berkata bahwa Lot adalah orang benar yang menderita. Nah, itu kalau Anda baca konteks suratan Petrus bicara tentang bagaimana kita menderita di tengah-tengah dunia yang salah. Karena kita hidup benar. Karena kita mencoba melakukan yang benar. Karena kita mencoba membuat orang lain hidup dalam kebenaran. Mengajarkan kebenaran kepada mereka. Dan akibat konsekuensi karena hidup benar. Memberitakan kebenaran. Seperti Yesus diludah karena kebenaran. Ya Anda siap-siap diludahi karena kebenaran. Kalau Yesus dibuli karena kebenaran, ya Anda siap-siap dan saya siap-siap dibuli karena kebenaran. Kalau Yesus disalibkan karena kebenaran, ya siap-siaplah Anda dan saya akan disalibkan karena kebenaran. Bahkan satu titik nyawa kita akan hilang karena kebenaran. Cuma Tuhan Yesus menjamin satu hal. Seperti Yesus mati karena kebenaran, dan Yesus bangkit dari kematian karena dia melakukan kebenaran, dia adalah si kebenaran itu sendiri, maka setiap kita yang seperti dia, mengikuti dia, ada di dalam dia, Anda satu kali akan mati karena kebenaran, tapi juga Anda akan dibangkitkan karena kebenaran. Itu yang diingatkan oleh Alkitab. Dan John White berkata, justru inilah yang paling banyak dikatakan Alkitab. Jadi ketika Alkitab berkata, Alkitab seakan-akan memberitahu orang benar itu banyak penderitaan, bukan karena Anda buat kesalahan. Bukan karena Anda tinggal di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bukan. Tetapi karena Anda, nomor satu, sementara mengubah hidupmu, transformative suffering, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pribadi yang menyenangkan Tuhan. Yang kedua, karena Anda ada pada sistem yang rusak. Anda mau melakukan apa yang benar. Akibat melakukan yang benar di tengah-tengah sistem yang rusak, Anda akan disalibkan sama seperti Yesus disalibkan. Kalau begitu saya ini cari perkara dong Pak. John White kemudian berkata begini, bukan berarti kita juga mati konyol. Oh saya melakukan kebenaran, mau dibunuh, salibkan saya mau jadi sama seperti Yesus. Enggak juga. John White berkata enggak. Sama seperti Yesus berkata, kalau kamu dianiaya di satu kota karena kebenaran, apa saran Yesus? Pindahlah ke kota yang lain. Jadi larilah. Tapi ketika engkau pindah pada kota yang lain, apa yang engkau lakukan? Tetap beritakan kebenaran. Jadi John White berkata, ya jangan mati konyol juga, lakukan kebenaran. Tapi karena kebenaran kemudian kita dianiaya, ya sudah, mungkin Anda harus cari tempat tertentu, atau Anda harus berpindah fokus, tapi Anda tetap dimanapun Anda berada, harus melakukan kebenaran. Dan satu kali, mau tidak mau, Anda harus mati karena kebenaran.
Ingat seperti Yesus karena mati karena kebenaran. Justru kematian Kristus membawa kemuliaan yang besar. Maka kematian kita karena kebenaran itulah yang akan membawa kemuliaan yang besar bagi semua orang. Jadi menurut saya itulah konsep yang benar tentang penderitaan. Bukan bicara tentang common suffering. Bukan bicara tentang foolishness suffering, stupid suffering. Tapi bicara tentang penderitaan karena mentransformasi hidup kita. Dan penderitaan karena redemptif, karena melakukan sebuah kebenaran. Saran John White terakhir begini. Kalau Anda mengalami common suffering, Anda mengalami sakit penyakit, Anda mengalami common suffering, Anda mengalami ditipu oleh orang, saran terakhir John White adalah kalau Anda mengalami stupid suffering, Anda buat kesalahan, sehingga Anda salah dalam mengambil keputusan, kemudian Anda mengalami penderitaan karena keputusan yang salah. Saran John White adalah, robahlah common suffering dan stupid suffering, robah itu menjadi transformative suffering atau redemptive suffering. Robahlah common suffering. Kalau Anda mengalami sakit penyakit, mari pergunakan sakit penyakit itu untuk membuat iman kita pada Tuhan justru sungguh-sungguh di dalam kesakitan kita. Kita belajar bertahan pada Tuhan, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, tetap mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan sakit penyakit. Berarti Anda sementara mengubah common suffering menjadi transformative suffering. Kalau Anda ditipu oleh orang, kalau Anda salah dalam mengambil keputusan bisnis, kemudian Anda mengambil kerugian, John White menyarankan, mari gunakan common suffering atau stupid suffering. Pakailah itu justru menjadi kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan menjadi kesempatan untuk memberitakan kebenaran kepada mereka yang menganiaya kita. Kesempatan untuk menunjukkan ini loh kebenaran yang sesungguhnya. Anda baru saja mengubah common suffering, stupid suffering, kata John White, menjadi redemptive suffering. Jadi sarannya dia adalah, mari kita rubah penderitaan kita menjadi transformative suffering atau redemptive suffering. Sehingga dalam hidup ini, satu, membuat kita jadi lebih baik di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga mulai dari sekarang pengertian kita akan penderitaan menjadi benar. Sehingga ketika mendengar pendeta berkata, orang benar menderita, bukan berarti Anda harus jadi miskin, bukan berarti Anda harus jadi sakit, bukan berarti Anda harus jadi menderita, loro. Tapi dalam arti, mari kita menggunakan penderitaan itu untuk mentransformasi iman kita, mentransformasi hidup rohani kita, atau menggunakan penderitaan itu untuk justru menunjukkan arti kebenaran yang sesungguhnya, menjadi berkat di mana saja kita berada, di mana saja kita ditempatkan oleh Tuhan. Semoga ini bisa jadi berkat bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati.